Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Riana Rahma Ramadhani dari kelas D1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelum tahun 1940, sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan, dan digolongkan ke dalam 4 golongan besar, yaitu pertama peralatan manual, kedua peralatan mekanik, ketiga peralatan mekanik elektronik, dan yang keempat peralatan elektronik. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer dibagi lagi menjadi 5 generasi, yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai awal 80-an. Komputer generasi keempat awal 80-an sampai sekarang. Dan komputer generasi kelima masa depan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan penyimpanan data. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Memiliki ukuran fisik yang besar dan bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Komputer pada generasi ini cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ini contoh komputer generasi pertama. Lalu, komputer generasi kedua, transistor mengganti tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Komputer generasi kedua mengganti bahasa mesin dengan bahasa assembly. Komputer generasi kedua sukses di bidang bisnis di universitas dan pemerintahan. Komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini yaitu printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Itu contoh komputer generasi kedua pada gambar. Lalu komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini mulainya mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1959. Komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dan di dalam chip. Komputer generasi ketiga sudah mengenal penggunaan sistem operasi. Kinerja komputer lebih cepat dan mempunyai kapasitas memori yang lebih besar untuk menyimpan data. Dan sudah menggunakan terminal visual display hingga dapat mengeluarkan suara. Pemakaiannya pun lebih hemat listrik dibandingkan komputer sebelumnya. Ini contoh komputer generasi ketiga. Lalu komputer generasi keempat setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Search Integration dapat memuat ratusan keterlandasan komputer.
Sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM Convertible dengan pemakaian CPU. Ini contoh komputer generasi keempat. Dan yang terakhir, komputer generasi kelima atau masa depan. Rencana masa depan komputer generasi kelima adalah komputer yang telah memiliki artificial intelligence, sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Ciri-cirinya komputer sebagai berikut. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan dipelopori oleh negara Jepang. Komponen elektroniknya menggunakan bentuk-bentuk paling baru dan chip VLSI. Lalu, program dibuat dalam bahasa Prolog atau programming logic dan Lisp processor. Yang terakhir, komputer generasi ini difokuskan kepada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Kesimpulannya, dewasa ini global informasi mengalami perkembangan pesat dan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan sumber manusia yang tidak hanya menguasai aspek-aspek materi dan teknologi informasi, melainkan juga mampu menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi di berbagai bidang. Teknik informatika merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer, yang pada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengelolaan fakta-fakta simbolik atau data dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer. Transformasi itu berupa proses-proses logika dan sistematika untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sehingga dengan memilih program studi teknologi informatika, kita menjadi terlatih berpikir secara logis dan sistematis untuk dapat dengan mudah menyelesaikan diri dengan pekerjaan apapun. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada yang kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.